Halo, selamat datang di channel YouTube-nya Garasi Mobil Bekas. Pada konten kali ini gue mau sharing sama teman-teman semuanya bagaimana rasanya impresi berkendara dengan salah satu SUV genre bensin lansiran dari Jepang yang selalu disanding-sandingkan dengan produk-produknya Eropa. Nah, dia juga memperebutkan pangsa pasar di Indonesia, bersaing keras dengan salah satu pesaingnya yaitu Honda CR-V dan Nissan X-Trail. Sambil kita mantau posisi situasi kondisi lalu lintas saat ini sebelum pemberlakuan PSBB di Kota Bandung, khususnya di Ring 1 pada tanggal 22 April 2020. Dan sekedar mengingatkan untuk pemberlakuan PSBB, teman-teman semuanya yang memang masih terpaksa harus beraktivitas, mudah-mudahan senantiasa menggunakan masker, jaga jarak, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang lagi sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan. Stay tune terus di channel YouTube-nya Garasi Mobil Bekas sambil kita jalan-jalan di hari Minggu ya. Kalau hari Senin sampai hari Sabtu itu jalanan Kota Bandung mau ada wabah COVID-19 kayak begini memang masih agak sedikit ramai nih guys. Yap, ini adalah Mazda CX-5 lansiran tahun 2013, generasi yang pertama, tipe tertinggi yaitu GT 2500 cc. Awal mula diperkenalkan di Indonesia oleh Mazda Motor Indonesia adalah pada tahun 2012 dengan dua varian saja, 2000 cc, yaitu varian Sport dan varian Touring. Cuman yang varian Sport itu kayaknya populasinya hampir nihil deh guys, karena minim yang pesen. Kemudian varian Touring itu dia punya dua opsi. Yang pertama adalah velg 17 inch dan velg 19 inch, tapi 2000 cc ya. Dan untuk 2013 Mazda menjawab kebutuhan konsumen untuk merilis mesin yang 2500 cc. Varian Touring di-upgrade jadi 2500 cc tapi velgnya 17 inch. Dan untuk varian GT, ini ya varian tertinggi yang baru pada saat 2013 itu, dia pakai velg 19 inch. Kemudian dalemannya juga pakai leather warna beige, dan ada dua fitur yang setahu gua nggak ada di fitur varian Touring. Mazda CX-5 ini sendiri juga dia yang paling pertama menggunakan kode bahasa desain Kodo. Kodo itu dia semacam identitas barunya Mazda hingga saat ini yang dipakai, menyerupai kayak yang punya identitas sendiri. Jadi orang tanpa melihat lambangnya itu Mazda, mereka udah pada nerbak bahwa ini adalah mobil Mazda. Yang paling ketara itu adalah di bagian grill yang besar, kemudian di bagian headlamp yang sipit gitu. Kayak dia kayak ngikut-ngikutin yang udah berpuluh-puluh tahun dilakuin oleh mobil-mobil BMW dan Mercy yang punya identitas di bodinya sendiri. Kemudian dia juga punya teknologi Sky Active yang pertama dicetuskan oleh Mazda di CX-5 ini ya. Jadi Sky Active itu sendiri dia bukan sekedar teknologi pembaharuan di ruang bahan bakar, tapi secara integrated. Klaimnya itu meliputi sasis bodi material yang diklaim bisa lebih efisien, serta transmisi yang mampu menghasilkan tenaga lebih besar, tetapi konsumsi bahan bakar yang lebih efisien. Nah, sambil kita review ulas-ulas dikit impresi berkendara, kita isi bensin dulu guys. Zaman lagi corona kayak begini, kita isi pakai Pertalite aja 100.000. Kapasitas tangki bensinnya ini 56 liter kalau nggak salah. Makanya kalaupun diisi 100.000 pasti nggak akan bikin indikator bensinnya naik cukup banyak. Tapi diklaim ini lebih irit guys, cukup irit lah untuk kelasan SUV ya, 2500an cc. Ini kita masuk ke daerah flyover sambil kita mantau sebelum pemberlakuan PSBB di Kota Bandung. Hari Minggu kosong banget sih guys. Mudah-mudahan hari-hari biasanya juga bisa ngikutin.
walaupun ada orang-orang yang masih terpaksa untuk mencari nafkah, mudah-mudahan diberikan kemudahan. Dan buat kita-kita juga yang di rumah, mudah-mudahan masih diberikan ya senantiasa diberikan kesabaran, keikhlasan. Mudah-mudahan ini kita jadi amal baik, pahala buat kita di yaumil akhir, guys. Lanjut, kita ngomongin impresi berkendaranya. Impresi berkendara setelah 7 tahun melanglang buana dari dealer, ini 2013. Ini rasanya masih enak dipakai. Pada saat pertama kali gua pakai, gasnya itu yang paling bikin mood bagus. Dia enteng, tipikal gasnya. Padahal ini dia menggerakkan bodi yang cukup besar, bongsor, sekelasan SUV macam CR-V atau Nissan X-Trail. Tetapi dia punya karakter gas yang enteng, jadi tinggal toel dikit dia udah jalan. Nah, bikin mood bagus sehingga kita nggak mikirin suuzon tentang bahan bakarnya boros. Kemudian karena menurut gua pribadi sih, konsumsi bahan bakar itu ya tergantung lu nginjek gasnya kayak gimana. Nah, kalau ini nginjek gasnya tipis-tipis juga udah jalan, bikin kita moodnya juga bagus ya. Selain itu, dia torsi putaran bawahnya lebih besar dibandingkan dengan CR-V, sehingga 0 ke 100-nya itu dia paling cepat di antara kelas pesaing Jepangnya. Di antara CR-V dan X-Trail, ini yang paling cepat diklaim bisa 8,5 detikan. Kemudian X-Trail yang kedua tercepat setelah Mazda, dan yang ketiga adalah CR-V yang 0 ke 100-nya katanya sih 10 detikan. Ngomongin selain gas, itu ngomongin handling steering. Ngomongin handling steer, sebelum gimana karakternya kerasa, yang gua bahas biasanya diameter setirnya. Ini sih cukup bagus, dalam genggaman gua ngepas. Udah gitu bahan material kulitnya nggak ada isu. 7 tahun dia nggak bikin kulitnya rusak. Walaupun ini kilometernya memang karena masih rendah, tapi hampir gua lihat rasa-rasanya CX-5 ini kulitnya sih pada kuat-kuat ya. Beda dengan misalkan ngomongin setir kulit Jazz GK5 atau enggak Honda HR-V yang Prestige. Dia walaupun kilometernya masih rendah, tetapi kalau misalkan pemakaiannya cukup agak jorok, dia cepet ubanan si kulitnya itu. Atau enggak misalkan kulit setirnya Toyota yang lebih sensitif, jadi bikin kulitnya cepat ngelotok gitu. Nah, selain itu kita ngomongin setirnya, ini enak, enteng, nggak berat sama sekali. Padahal ini dia menggerakkan ban dengan ukuran diameter 19 inch, cukup besar ya. Tapi ini sama sekali nggak berat, men. Rasa-rasanya ya standar-standar aja lah. Power steeringnya ringan, nggak bikin mood jadi jelek. Terus selain ngomongin setir, yang biasanya oleh pengemudi diperhatikan pada saat dia pada saat mendapatkan impresi berkendaranya, yaitu ruang duduk, jok. Nah, joknya ini semi bucket, dia lebih kayak meluk gitu, dipadu-padankan dengan bahan material kulit warna beige yang garis-garis jahitannya itu cakep sih menurut gue ya, dibandingkan dengan produk-produknya Mazda sebelum yang Sky Active ini keluar. Terus ada electric seatnya juga, walaupun cuman yang pengemudi aja ya, tapi ini bikin kita nggak panik pada saat mengemudi dan terpaksa harus nyetel lagi ulang karena misalkan porsi badannya beda dengan pengemudi sebelumnya. Selain itu juga mobil kayak begini udah pasti pada saat berkendara itu kita nyetelin setir, dia udah dilengkapi tilt and telescopic. Mobil kayak beginian pasti udah lengkap. Pasti kita mendapatkan sisi ruang mengemudi yang cukup ergonomis. Di luar itu juga pilar A-nya nggak terlalu moncong ke depan, dan dari jarak ruang pengemudi ke depan itu visibility-nya juga bagus. Kap mesinnya itu padahal ini cukup panjang, tapi ya karena kita mungkin di atas juga ya, nggak kelihatan, jadi susah untuk melihatnya nggak. Nah, ngomongin
Yang selanjutnya adalah di bagian kaki-kaki suspensi ngomongin SUV pasti nggak ada yang seempuk sedan, cuman ini nggak terlalu bantingannya keras banget juga nggak, ya proporsional SUV lah kayak gimana dia, tapi yang nggak ngebanting banget. Kemudian juga ring 19 inch-nya itu juga dia diakalin dengan ngerilis ban Toyo, sehingga dimana dia punya spek dan kualitas lebih sangat baik karena dia pabrikan dari Jepang ya. Terus di bagian kaki-kaki juga dia lebih kedap. Ini ada video gua lagi hujan-hujanan, lagi ada telepon masuk, maklumin. Ini kita pakai kamera biasa, kamera handphone, lagi zaman corona kan. Dia lebih kedap men, walaupun hujan dan lain sebagainya. Terus noise dari luar juga sedikit banget, tetap perlu karena lu mesti sadar kalau orang ada yang klakson di luar tuh, kalau sampai nggak kedengar juga kan bahaya juga. Terus dari masalah entertainmentnya ini udah nggak perlu diraguin lagi, Mazda itu terkenal pasang audio Bose-nya. Nah ini ada 9 speaker yang tertanam di mobil Mazda CX-5 ini, 3 di bagian dashboard depan, 4 di bagian setiap sisi-sisi pintunya, kemudian ada 2 di bagian belakang bagasinya. Jadi kurang lengkap apa coba Mazda ngasih speaker Bose. Dan kalau dibilang Alphard ada yang premium soundnya, menurut gua ini juga termasuk premium sound. Kemudian head unitnya walaupun jadul kelihatannya, tapi ya kelihatannya walaupun kelihatan jadul, tetapi layar 5,8 inchinya itu penuh dengan cita rasa yang kekinian. Dia masih bisa touchscreen, dia juga compatible dengan audio control di setir. Dan yang paling mengesankan di bagian head unitnya adalah dia ada pengaturan vehicle-nya, masalah rain sensing, kemudian masalah lampu dan masalah penguncian ada di bagian head unitnya. Jadi buat teman-teman yang mau ganti head unit, pastiin dulu deh head unitnya, karena di sini udah selengkap itu gitu guys. Kemudian untuk masalah impresi berkendara, gua rasa udah cukup lah ya. Gua rasa ini bintang 7. Kalau bintang 4 itu milik CR-V untuk generasi yang keempat ya, dan bintang 5 itu milik Nissan X-Trail, dan Mazda CX-5 ini menurut gue ini bintang 7 men. Udah ngalahin antangin JRG. Nah selanjutnya di bagian fitur keamanan. Fitur keamanannya apa aja sih? Airbag mah udah jelas, yang lain pada 2, ini ada 6. Di bagian depan yes, kanan kiri siap. Di bagian pilar B ini ada airbag yang dia punya 2 titik. 1 titik sih memang, tapi kantung udaranya tuh 1 buat ke depan penumpang sisi samping, 1 buat penumpang belakang sisi sampingnya juga. Jadi udah terlapisi full. Walaupun ya tetap aja ketika lu celaka ya kita nggak akan ada yang tahu bisa menyelamatkan secara utuh atau tidak ya. Amit-amit jabang baik deh, kita selamat-selamat aja jalanan, mengemudikan juga normal-normal aja ya. Kemudian selain airbag, ABS, EBD, BA udah lengkap, plus hill assist. Buat emak-emak yang rempong tuh kalau lagi ditanjakan, hill assist sangat membantu banget. Ini udah menjadi fiturnya. Terus selain itu dia yang sangat tidak terduga adalah dia udah pakai rain sensing wiper. Jadi wipernya tuh otomatis nyala ketika pas lagi hujan. Cuman lu tempelin aja di mode auto di wipernya itu, pengaturan wipernya tempelin di mode auto, udah deh ketika hujan nyala sendiri. Ketika hujannya ngegedein, ya dia intermittennya lebih kencang lagi. Hebat ya. Nah di sini ada fiturnya, ternyata sensornya itu ada di bagian cermin tengah. Dia dilengkapin sensor-sensor kamera untuk melihat pergerakan dari salah satunya ada di rain sensing itu. Nah pojok sebelah kanan di dashboard itu ada beberapa fitur. Di sini nggak ada yang anti oleng-oleng kayak VSC, VSA ya Honda ya, Vehicle Stability Control gitu. Tapi di sini udah ditanam secara permanen, jadi bukan fitur yang bisa dinonaktifkan. Namanya Dynamic Stability Control. Itu fitur yang memang harus terpasang secara permanen.
sama halnya kayak ABS, nggak ada kan fitur untuk dinonaktifin ABS-nya. Nah, Dynamic Stability Control pintar, emang fitur yang harus tetap terpasang secara utuh. Kemudian lanjutannya baru ada TCS, Traction Control System. Nah, kalau si Traction Control System itu dia untuk mengatur traksi agar tidak terjadi spin pada saat kita melakukan akselerasi. Jadi contohnya kayak begini, biar kita nggak kehilangan torsi maksimum pada saat berakselerasi, guys. Nah, selain itu juga ada iSet. iSet itu sebenarnya nama teknologinya, fiturnya adalah TPMS, Tire Pressure Monitoring System. Jadi si TPMS ini dia bisa mengetahui tekanan angin dalam ban. Ini TPMS-nya TPMS direct, jadi sensornya ada di dalam velg. Buat teman-teman hati-hati kalau lagi bongkar-bongkar velgnya. TPMS itu jadi kita nggak was-was lagi, guys. Mau perjalanan luar kota, mau langsung jos ke tol tanpa mampir ke rest area untuk ngecek tekanan angin ban juga. Kita pada saat nyalain mobil sebelum jalan tinggal set aja. Pencet agak lama, kalau misalkan dia ngedip 2 kali, itu artinya tekanan angin ban kalian normal. Terus ada iStop. iStop menurut gua agak kurang kepake buat di Indonesia karena iklim tropis. Terus karena macet juga, karena panas hawa di luar, jadi AC pasti nggak akan maksimum untuk pendinginannya. Apalagi kalau pas lagi diisi penumpang full. AC-nya cuma ngandelin dari aki baterai. Nah, dari aki baterai pasti kan nggak maksimum lah. Terus iStop ini sendiri juga bikin boros akinya cuma 2 tahun maksimum pemakaiannya, udah gitu mati. Nah, terus mahal juga, 3 jutaan yang originalnya. Walaupun yang gue pakai produk Amaron ya kalau nggak salah, warna hijau, itu 1,5 jutaan, cukup agak lebih mahal juga lah menurut gue ya, dibandingkan dengan aki-aki yang biasa. Terus ada fitur yang canggih, AFS namanya, Auto Front Lighting System. Jadi dia sistem mengotomasi pergerakan lampu depan yang memberikan porsi lebih banyak kepada objek tikungannya. Porsi pencahayaannya lebih besar ke sebelah kiri kalau kita lagi nikung ke sebelah kiri. Itu menurut gua ramah lingkungan banget. Selain menyelamatkan kita, menyelamatkan orang yang di luaran jalanan juga. Semacam misalkan ada yang nyebrang, atau misalkan mobil berlawanan arah yang lagi mau nikung di tikungan, kan di kita mah banyak orangnya pada nekat-nekat. Nah, selain itu juga ada namanya fitur HBC khusus untuk varian GT ya. HBC itu High Beam Control. Dia sama kelanjutannya kayak AFS. Jadi kalau kita lagi jarak jauh, perjalanan luar kota malam-malam, nah, untuk tidak bikin silau, ini otomasi sendiri. Ketika ada objek di depan kita, ada mobil, otomatis lampu jauhnya mati, digantikan dengan lampu jarak dekat. Secanggih itu Mazda CX-5 ini. Kemudian ada yang namanya LDWS di sini nih, yang kayak mobil oleng kayak begini ya. Itu juga khusus di varian GT, Lane Departure Warning System, yang fiturnya dipakai juga di varian CX-5 generasi berikutnya, yang di generasi kedua. Dia kalau kita oleng ke ngelewatin marka jalan, otomatis itu dia ngasih sensor berupa vibration di setir dan ngasih bip 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 gitu ya, buat ngingetin kita. Kecuali ini nggak akan jalan sensor ini kecuali kalau kita lagi pelan jalannya. Jadi dia menentukan juga kecepatan berapa, LDWS ini baru aktif. Dan itu pun kalau kita nggak pakai sen ngelewatin marka jalannya. Kalau pakai sen itu seolah-olah kita udah ngasih approval buat kita lewatin marka jalan. Nah, udah rain sensing, udah ada LDWS, udah ada AFS dan HBC. Ngomongin fitur-fitur yang sebenarnya
luar biasa tetapi ternyata jadi kelihatannya biasa aja di Mazda apa aja coba? Nih, yang menurut gua ya, dalam opini gua pribadi, ini cruise control. Cruise control kalau udah ada fitur-fitur yang tadi gua sebutin, kayaknya ini adalah memang fitur yang seharusnya ada. Kemudian sunroof. Sunroof ya kayaknya mobil-mobilnya Mazda dari zaman CX-7, kemudian ada CX-9, kemudian ada baru turun CX-5. Rasa-rasanya sunroof itu selalu terpasang di mobil Mazda, kecuali mobil-mobil Mazda yang kecil ya, kayak Mazda 2 gitu. Selain itu juga jok kulit yang memang sudah menjadi kewajiban gitu. Untuk tipe pertengahannya aja, untuk tipe touring, dia udah pasang jok kulit warna hitam. Itu udah keren banget sih menurut gua. Cuman kelemahannya aja nih Mazda. Satu, jaringan infrastrukturnya macam dealer penjualannya, dealer servisnya, dealer spare partnya itu masih sangat minim sekali. Ditambah pasukan salesnya juga sangat-sangat kurang ya menurut gua. Bukan kurang attitude dan lain sebagainya, kurang personalnya. Persaingan yang ada di dealer-dealer saat ini, Toyota, Honda, dia ngepol-polin pasukan salesnya. Jadi ketika lu tunggu bola, mereka udah siap menjemput bola men. Jadi udah pasti itu satu kalah tuh. Walaupun mereka juga ada sales Mazda banyak juga ya, tapi nggak sebanyak Honda dan Toyota serta Daihatsu, kemudian Nissan, Mitsubishi gitu kan. Jadi ya mau nggak mau, sefitur-fitur canggihnya kayak begini juga untuk mobil-mobil yang sekarang kayak CX-5 generasi kedua yang baru, terus ada CX-30, ada CX-3, ada Mazda 3, gua rasa penjualannya nggak akan dapat maksimal lah, ngalah-ngalahin Honda apalagi Toyota. Orang nggak mungkin sekali beli. Setelah itu 50.000 km pertama pasti orang tuh butuh namanya servis resmi berkala. Kepengennya masuk ke dealer Mazdanya sendiri, otorisnya Mazda. Di Bandung cuman ada 2, di Soekarno-Hatta dan di Ciamplas. Itu sangat minim menurut gua kalau dibandingkan dengan jumlah dealer yang ada di Bandung itu, untuk khususnya misalkan Mitsubishi, Toyota apalagi, Honda juga udah mulai banyak, terus Nissan juga banyak. Ya pasti kalah men penjualannya. Apalagi di Jakarta juga nggak terlalu banyak menurut gue ya. Jadi Mazda secara nasional kalau memang dia pengen serius, produknya udah sangat-sangat serius dari tahun 2012. Setelah ada desain kodo itu, kemudian ada Sky Active itu, menurut gue Mazda itu pol. Walaupun pada sebelumnya itu Mazda juga udah pol-polan, menurut gue teknologinya selalu lebih baik dibandingkan dengan produk Jepang lainnya. Sekian sih review gue kali ini untuk berimpresi berkendara dengan Mazda CX-5 tahun 2013 lansiran generasi pertama. Mohon dimaafkan apabila ada banyak kesalahan informasi. Tolong tulis di komentar apa-apa aja yang mesti kita jadi perbaikan, dan buat nambahin jalur silaturahmi juga. Kalau teman-teman juga mau konsultasi masalah mobil bekas, bisa sama kita. Kalau mau pesan juga boleh, kalau mau dicariin juga siap. Terus jangan lupa subscribe, like, share ke teman-teman kalian videonya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop jaga jarak. Bye. Kiri. Oke.